Bab 239, Passage of Time. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Secara naluriah, aku menyelimuti diriku dalam angin, menjauhkan pasir saat aku dengan lembut melayang turun ke tanah. Sylvie melakukan sesuatu yang serupa ketika aku melihat bola hitam perlahan mencair untuk mengungkapkan seorang gadis mungil dengan dua tanduk besar. Firion dan Byron, dengan inti mereka rusak dan sihir mereka secara luas tidak dapat digunakan, tidak berjalan dengan baik. Untungnya, Firion berada di epicentrum keturunan kami sehingga ia meluncur menuruni gunung pasir besar yang menumpuk di bawahnya. Byron, sosok yang sihir kilatnya begitu kuat sehingga mempertinggi refleksnya, berguling menuruni bukit pasir dalam jeritan putus asa dan batuk. Dia mengayun-ayunkan tangannya seperti anak anjing yang tenggelam sebelum dia menyadari bahwa dia berada di tanah yang kokoh. Firion menggelengkan kepalanya sementara Sylvie berbalik untuk menyembunyikan tawanya. Byron meludahkan seteguk pasir sambil menatapku dengan mata seperti belati. Kamu, haruskah tombak begitu egois sehingga meninggalkan komandannya untuk terjun ke bahaya yang tidak diketahui seperti itu? Petik 2. Satu-satunya yang mengira mereka dalam bahaya adalah kamu, balas Firion, membersihkan pasir dari jubahnya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat pipi Byron memerah karena malu. Dia cepat-cepat bangkit berdiri, menyeka mulut dan lidahnya yang berpasir di lengan bajunya saat dia batuk. Pandangannya yang dengki tidak pernah berhenti ketika dia melakukan ini, tetapi Byron dan aku sama-sama tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan keadaannya saat ini, aku bisa membunuhnya dengan tamparan, tentu saja aku tidak ingin melakukannya. Semuanya, kata Sylvie, suaranya sedikit bergema. Lihatlah sekeliling. Kata-katanya menarik perhatian kami ke terowongan bawah tanah misterius tempat kami berada. Saya melihat sekeliling dan akhirnya menyadari bahwa untuk tempat tanpa sumber cahaya, secara mengejutkan mudah dilihat. Apakah lambang-lambang yang bersinar itu adalah rune? Aku belum pernah melihat yang seperti mereka. Byron bergumam heran ketika dia meletakkan tangannya di atas rune yang berdenyut dengan cahaya redup di dinding. Itu pasti rune, tapi aku tidak merasakan api atau afinitas petir manapun di sekitar mereka. Sylvie menyapukan rune pada rune yang tampaknya terlalu sempurna untuk diukir dengan tangan. Itu karena itu tidak didukung oleh mana. Byron mengerutkan alisnya. Apa, itu tidak mungkin. Tidak, dia benar, kataku, bersepeda Rilmir fisik melalui tubuhku sekali lagi. Pikiran Sylvie mengalir ke saya dan saya hanya harus memverifikasinya sendiri. Dan yang sangat mengejutkan saya, seluruh gua menyala seperti malam berbintang, berjemur di area ungu. Ini didukung oleh Aether. Pikiranku berputar ketika aku mencoba masuk akal dari wahyu ini. Saya menjalankan percakapan saya dengan nenek Sylvie, Lady Mire, di kepala saya lagi. Semua yang dia katakan padaku tentang apakah menjadi entitas yang tidak bisa dimanipulasi seperti mana, melainkan, dipengaruhi atau dibujuk untuk bertindak bertentangan dengan apa yang terjadi di hadapanku. Aether bukanlah sesuatu yang bisa dikekang dan digunakan secara permanen seperti ini, namun jelas sudah siang bahwa seseorang atau sesuatu telah menemukan cara untuk melakukannya. Ayo terus berjalan, Firion mengumumkan, memimpin. Ada lebih dari ini di sini. Mencungkil mataku dari rune yang memenuhi dinding-dinding ini, kami terus berjalan. Sama seperti di gurun di atas kami, udara di sini kering dan basi. Satu-satunya suara datang dari langkah kaki kami bergema melalui terowongan yang mengarah keluar dari gua yang telah kami lewati. Itu tidak bisa benar-benar disebut terowongan, meskipun, lantai yang halus dan dipoles dan cahaya yang berasal dari rune membuatnya tampak lebih seperti lorong sempit. Langit-langit di atas kami terus naik ketika kami berjalan menyusuri lorong, segera mencapai begitu tinggi sehingga menjadi hilang dalam kegelapan. Meskipun Firion akrab dengan tempat ini, aku tidak bisa tidak berhati-hati. Mataku melesat ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu yang aneh, tetapi kecuali untuk konsentrasi ether yang luar biasa tinggi berkumpul di sini, tidak ada yang salah tentang tempat ini. Kau juga merasa tidak nyaman di sini, kata Sylvie, menempel dekat denganku. Saya pikir itu hanya karena semua ether di sini, dan rune yang praktis menjebak mereka untuk digunakan sebagai cahaya. Saya pikir apakah hanya memengaruhi waktu, ruang, dan kehidupan. Aku curiga tembok itu bukan hanya terbuat dari batu, tetapi semacam makhluk hidup, jawabnya. Dengan hati-hati aku menyentuh dinding untuk pertama kalinya, dan menyadari bahwa Sylvie benar. Itu bukan batu, seperti dugaanku, rasanya lebih seperti batang pohon yang halus. Jadi apakah memberi pohon kehidupan ini? Saya pikir. Tebakanmu sebaik tebakanku saat ini. Saya mungkin bisa menggunakan ether tetapi Anda setidaknya bisa melihat mana ambien, saya harus pergi dengan firasat saya. Petik 1. Kami terus berjalan dalam diam. Jalan lurus itu tampaknya berlangsung selamanya, tanpa akhir yang terlihat. Terlepas dari banyaknya rune di dinding, kurangnya variasi di antara mereka membuat tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama kami telah berjalan. Seberapa jauh kita dari mencapai tempat perlindungan yang sebenarnya? Byron bertanya, tidak bisa menahan ketidaksabarannya lagi. Aku tidak yakin. Belum lama sejak kami tiba jadi bersabarlah, jawab Firion. Mata Byron melebar. Tidak lama, Komandan, rasanya seperti saya sudah berjalan hampir sepanjang hari. Saya pikir perjalanan untuk menemukan terowongan bawah tanah ini lebih pendek. Petik 2. Byron,
Bukankah kamu melebih-lebihkan terlalu banyak? Aku tidak akan sebagus ini jika kita harus berjalan selama itu tanpa menggunakan mana, bantah Firion. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung. Dia benar, Byron mungkin melebih-lebihkan tetapi rasanya seperti sudah berjalan cukup lama. Namun, Firion, yang paling lemah di antara kami baik-baik saja. Sylvie, sudah berapa lama kamu berjalan? Tanyaku, menyalakan Rilmir sekali lagi. Tidak lebih dari 1 jam. Tunggu, sudah beberapa jam berlalu untukmu. Dia bertanya, terkejut. Aku mengangguk. Sylvie, bisakah kamu mencoba menggunakan eter? Sambil membaca pikiranku, dia menjawab, tapi aku tidak bisa menggunakannya untuk mengendalikan waktu. Aku tahu, saya pikir Anda tidak harus melakukannya. Iklan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sylvie mulai memanggil eter ambien. Tubuhnya mulai bersinar dalam cahaya ungu pudar yang dia berikan saat menggunakan Vivum untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan sekutunya. Segera, sensasi surrealis seperti jatuh dalam mimpimu menarik tubuhku. Dan kemudian, seolah-olah aku benar-benar bangun, kejelasan yang tak terlukiskan menyebar melalui penglihatanku. Arthur, lihat di belakangmu, kata Sylvie, terguncang. Aku menoleh ke belakang untuk melihat bahwa pendakian kami dengan panjang yang bervariasi di lorong ini hanya membawa kami 30 langkah ke depan dari gua tempat kami tiba. Melihat perubahan ekspresiku, Byron berbalik. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi menilai dari bahunya yang menegang dan dia mundur selangkah, aku tahu bahwa dia bahkan lebih terguncang daripada Sylvie dan aku. Itu tidak mungkin. Saya sudah berjalan berjam-jam. Bagaimana? Apa yang terjadi? Byron menuntut, berbalik dan mengalihkan pandangan antara aku dan Sylvie. Tebakan terbaikku adalah bahwa rune ini membawa kekuatan Aefum dan Spatium. Aku menjelaskan, mataku beralih ke rune misterius dan rumit yang diukir di dinding. Aefum dan Spatium, Firion bertanya. Ruang dan waktu adalah seni, jawab Sylvie, alisnya rajutan kebingungan. Byron menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak masuk akal. Bukankah seharusnya waktu dan ruang, seni eteter, ini memengaruhi kita dengan cara yang sama? Bagaimana mungkin Komandan Firion hanya merasa seperti dia berjalan selama 1 jam sementara rasanya seperti saya telah melakukan perjalanan lebih dari 1 hari? Petik 2. Aku berpikir sejenak, melihat sekeliling sampai mataku mendarat di atas medali putih. Karena itu, saya menunjuk ke artefak kuno di tangan Firion. Jebakan ini tampaknya lebih seperti tindakan pencegahan yang digunakan untuk memberi siapapun yang membangun tempat ini cukup waktu untuk bereaksi terhadap penyusup, daripada tindakan penuh untuk menghentikan mereka. Dan saya menduga memiliki artefak sudah cukup untuk membuat perjalanan menjadi sedikit lebih mudah. Petik 2. Itu tidak menjelaskan mengapa kalian berdua tidak terpengaruh, balas Byron, jelas kesal. Saya melihat ikatan saya. Kemungkinan besar, itu karena Sylvie secara alami cenderung ke eter bahwa dia hanya mengalami efek kecil. Bagi saya hanya bisa menebak itu karena saya sensitif terhadap apakah saya masih terpengaruh tetapi tidak sebanyak Anda. Petik 2. Setelah keheningan yang lama, Byron menerima jawaban itu dengan sekali klik. Ayolah, mari kita lanjutkan, desak Firion. Dengan Lady Sylvie menggunakan eter, efek dari waktu dan ruang eter tampaknya tidak mempengaruhi kita. Kami terus berjalan dengan hati-hati dengan Sylvie dalam memimpin ketika dia terus menggunakan eter. Otak saya berdebar kencang ketika saya mencoba membungkus kepala saya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mudah untuk menyimpulkan semua hal yang telah saya katakan, tetapi begitu banyak pertanyaan muncul di kepala saya. Bagaimana para penyihir kuno berhasil memanfaatkan seni eter sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyusun perangkap seperti ini? Apakah manipulasi waktu dan ruang terisolasi untuk masing-masing orang secara terpisah, atau apakah kita berada di area yang dikuasai? Apakah ajaran klan Indra tentang eter salah? Apakah penyihir kuno ini berasal dari klan Indra, dan seperti klan Fritra, melarikan diri dari Epeotus karena perbedaan kepercayaan? Atau apakah penyihir kuno ini sebenarnya lebih rendah yang telah belajar bagaimana memanfaatkan aether? Ketika pikiran saya berenang dalam pertanyaan-pertanyaan ini, saya terus melihat ke belakang kami untuk memastikan kami benar-benar membuat kemajuan. Byron juga melakukannya, bahkan lebih cemas daripada semua orang. Setelah beberapa saat, sesuatu yang bercahaya muncul di kejauhan. Cahaya terang yang tidak berdenyut seperti rune bercahaya di sekitar kami tumbuh lebih besar saat kami mendekatinya. Akhirnya, Byron bergumam dari belakang. Dia bukan satu-satunya yang lega. Dengan harapan akhir-akhirnya terlihat, langkah kami menjadi lebih panjang dan langkah-langkah kami lebih percaya diri sampai kami akhirnya mencapai ujung koridor. Lorong itu terbuka ke sebuah gua besar dengan langit-langit berujung yang elegan yang diukir dari batu alam dan diamplas hingga sempurna. Pilar, lebar setidaknya 3 pria dewasa yang menghubungkan lengan, mendukung struktur bawah tanah yang sangat besar. Bola terang cahaya hangat yang melapisi dinding memperlihatkan bentangan menakjubkan di depan kami. Di satu sisi, itu mengingatkan saya pada sistem gua yang dibuat oleh para kurcaci untuk kota-kota bawah tanah mereka, tetapi pada saat yang sama, struktur-struktur kasar itu bahkan tidak dapat mulai menggambarkan kemegahan dan ketelitian arsitektur dari tempat ini. Mata saya langsung mengambil gua yang cukup besar untuk menampung sebuah kota kecil dan berbagai terowongan yang mengarah keluar dari gua. Berlari melintasi seluruh bentangan adalah aliran besar yang berkilauan, memantulkan cahaya gua.
Ada beberapa struktur bertingkat di kedua sisi sungai dan jembatan yang melintasi lebar sungai di berbagai titik di sepanjang gua. Namun, yang menarik perhatianku adalah cahaya yang berkelap-kelip yang kulihat di lantai 2 salah satu bangunan di tepi sungai. Sylvie dan aku bertukar pandang, saling memahami hanya dengan pikiran. Aku berbalik ke Byron, yang masih memandang di depan kami, dan Virion, yang menarik napas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya mendapat perhatian mereka dan menunjuk satu-satunya bangunan dengan cahaya. Ekspresi Virion dan Byron menjadi semakin ganas, semua tanda kelelahan digantikan oleh seringai yang dijaga. Menjadi yang terkuat di grup, saya memimpin ketika kami menuruni tangga menuju tanah. Kami meliuk diam-diam melalui struktur batu kosong yang tampak seperti rumah. Saya membuat catatan mental sendiri untuk menjelajahi bangunan-bangunan ini nanti jika saya memiliki kesempatan untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk apapun pada penyihir kuno ini. Namun, tujuan kami adalah mencari tahu siapa yang telah menyalakan api sejauh ini di bawah tanah di lokasi rahasia. Sesampainya di gedung, saya bisa mendengar gumaman beberapa suara yang tenang tetapi jendela ditutupi oleh kaca dan bahkan dengan pendengaran yang lebih baik, saya hampir tidak bisa mengetahui berapa banyak suara yang ada. Agar semua orang mendekat, aku berbisik pada mereka. Aku mendengar setidaknya 3 suara yang berbeda, tetapi anggap ada lebih dari itu. Setelah menerima anggukan dari Sylvie, Byron dan Virion, kami memutari perimeter sampai kami menemukan pintu masuk ke gedung. Tidak ada pintu jadi kami beringsut lebih dekat, menjaga punggung kami ke dinding sampai kami berada tepat di samping bukaan yang mengarah ke gedung. Aku mengangkat 5 jari dan perlahan menghitung mundur. Begitu jari terakhirku jatuh, aku berputar menghadap pintu masuk dengan mana melingkari tubuhku. Saya berharap bertemu penjaga, dan saya benar. Kebanyakan. Mataku melebar dan rahangku jatuh. Bu.